Akemi tumbuh sebagai gadis biasa di kota Sao Paulo, Brasil. Namun, kehidupannya berubah drastis saat serangkaian pembunuhan brutal mulai terjadi di sekitarnya. Tanpa ia sadari, dirinya adalah pewaris tunggal dari klan Yakuza yang paling ditakuti di Jepang. Bersama seorang pria misterius yang kehilangan ingatannya, Akemi harus menghadapi dunia kelam yang selama ini tersembunyi dari hidupnya. Dunia yang penuh darah, pengkhianatan, dan pedang. Akankah ia menerima takdir sebagai penerus kekuatan Yakuza atau justru menjadi korban dari warisan yang tak pernah ia minta? Saksikan alur cerita menegangkan dari film Yakuza Princess 2021. Di awal film diperlihatkan Akemi yang hidup di Brazil. Di sana merupakan tempat berkumpulnya komunitas orang-orang Jepang terbesar di dunia. Ia bekerja pada Nyonya Sugihara, seorang wanita Jepang sebagai penjaga toko. Di suatu malam, Akemi sedang latihan kendo bersama gurunya Chiba. Akemi telah berlatih kendo dari kecil. Bakatnya sangat bagus, tapi sayang setelah kematian kakeknya 1 bulan yang lalu, fokusnya jadi menurun. Gurunya selalu mengajari kalau dunia luar sangat keras. Dia harus meninggalkan kesedihan, dan jika dia seperti ini terus, kakeknya pasti akan kecewa. Ternyata Akemi selalu dibayangi masa kecilnya pada 20 tahun silam, di mana ketika keluarga besar mereka sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun Akemi yang pertama, terjadi tragedi yang memilukan. Semua yang menghadiri pesta dibantai, sedangkan Akemi sendiri berhasil selamat karena dibawa oleh seseorang. Nothing must stand between you and your sword. You and your sword must become one. Come on, focus! Malam berikutnya, Akemi membuat tato di tangannya dengan gambar yang sama pada sepotong kain warisan kakeknya. Ternyata gambar itu adalah logo klan mereka yang dipegang terus oleh kakeknya ketika meninggal. Di malam ulang tahunnya, Akemi merayakannya di bar dengan salah seorang temannya. Akemi yang dipanggil ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Salah seorang geng preman mendatangi teman Akemi yang berniat akan memiliki Akemi malam ini. Pria ini mulai naik ke atas panggung dan mengganggu Akemi yang sedang bernyanyi. Akemi mendorong orang ini agar menjauh, tapi dia tetap mendekat dan melecehkannya hingga akhirnya Akemi menghajar orang-orang ini. Keributan mereka dihentikan oleh security dan memberi peringatan agar tidak mengacau lagi di tempat itu. Di kantor polisi, gurunya datang sebagai penjamin dan menyuruh Akemi pulang. Adegan pindah ke Osaka, Jepang. Pria ini bernama Takeshi, seorang petinggi Yakuza klan Kenichi yang terbentuk 15 tahun yang lalu. Ia dikabarkan oleh anak buahnya yang telah menangkap seseorang yang mempunyai informasi penting. Ternyata Akemi telah diketahui keberadaannya, tetapi bos besar mereka yang bernama Kenichi telah menyuruh pembunuh bayaran pergi ke luar negeri untuk mengurusnya. Takeshi yang marah pun menghabisi anak buahnya itu. Selanjutnya, Takeshi menghadap bosnya yang bernama Kenichi itu mempertanyakan kenapa bukan dirinya yang ditugaskan untuk mencari Akemi. Ia merasa diragukan kemampuannya oleh bosnya. Di situ juga ada seorang petinggi Yakuza lainnya bernama Denzero. Ia berpendapat kalau Takeshi belum bisa dipercaya sepenuhnya karena ia bukan berasal dari klan mereka. Takeshi berinisiatif untuk membuktikan kesetiaannya dengan memotong jarinya sendiri. Akan tetapi Kenichi menghentikannya karena menurutnya Takeshi sudah cukup membuktikan kesetiaannya selama ini. Takeshi pun pergi dari sana untuk mencari Akemi. Adegan pindah lagi ke Brazil. Seorang pria terbangun dari komanya di rumah sakit. Ia terlihat linglung dan bingung kenapa ia bisa ada di sana. Ia langsung mencopot peralatan medis yang melekat di badannya. Wajahnya terluka parah dan penuh perban. Perawat dan petugas medis yang mencoba menghentikannya dihajar, tetapi sebuah suntikan bius menghentikan orang itu. Setelah ia sadar, ternyata tangannya sudah diborgol oleh polisi. Pria misterius ini kita panggil saja Toshiro.
seorang petugas kepolisian datang dan dokter menjelaskan orang ini tidak ingat namanya. Mereka sudah menghubungi seluruh konsulat yang ada di Brazil, tapi tidak ada data orang ini. Polisi ingin menanyakan tentang katana yang ditemukan saat dia tak sadarkan diri, tetapi Toshiro terlihat kaget dan tidak ingat apapun tentang itu. Setelah polisi itu pergi, ia membuka borgolnya dan berjalan keluar kamar tanpa pakaian. Di kamar mandi, dia mengambil baju dari pria yang ada di sana. Ia tahu para polisi dan dokter belum pergi, mereka masih ada di lobi rumah sakit. Ia pun menyiasatinya dengan memecahkan kaca dan membunyikan alarm darurat. Di tengah kepanikan itu, ia menyusup dan mengambil katana tersebut lalu keluar dari sana. Toshiro berjalan menyusuri kota. Dia masih bingung ingin kemana dan siapa dirinya dia tak ingat. Satu-satunya petunjuk cuma sebuah katana yang bertuliskan murah masa dibilahnya. Toshiro sampai di sebuah toko antik yang sudah tutup. Dengan sedikit dorongan dia memasuki toko. Ketika melihat sebuah sarung pedang, tanpa ragu dia menyarungkan katana tersebut. Pemilik toko keluar dan heran bagaimana dia bisa masuk ke sini. Toshiro menanyakan ke pemilik toko tentang pedang itu, tetapi pemilik toko mencoba untuk membohongi dengan mengatakan kalau pedang ini hanya pedang biasa. Ia berminat membelinya dengan uang tunai, namun Toshiro yang tidak percaya dan kesal menghajar pria itu. Akhirnya pemilik toko itu menjelaskan kalau pedang itu pedang murah masa pedang legendaris dan haus akan darah. Pemilik aslinya adalah seorang yakuza. Kira-kira sebulan yang lalu ada orang yang datang ke sini ingin mengasah pedang itu. Toshiro ingin tahu nama orang itu, tetapi pemilik toko mengaku dia tak tahu, tapi dia punya alamatnya. Toshiro pun bergegas pergi menuju ke alamat tersebut untuk mencari petunjuk tentang identitasnya. Ternyata itu adalah apartemen Akemi, berarti pemilik katana ini adalah kakek Akemi. Karena di dalam tidak ada siapa-siapa, akhirnya Toshiro pun memutuskan untuk menunggu. Saat Akemi pulang menuju apartemennya, ia dikejar sama preman-preman yang sempat bermasalah di bar. Akemi lari menuju rumahnya dan mereka pun terus mengejarnya. Di saat Akemi terpojok, Toshiro pun muncul membantu Akemi. Saat Akemi memegang pedang itu dan merasakan sesuatu dan langsung menebas tangan berandal itu. Di tengah keributan, Takeshi masuk dan mulai menghabisi para berandal itu. Mendengar suara tembakan itu, Toshiro dan Akemi kabur. Tetapi Takeshi terus mengejar mereka hingga terjadi pertarungan antara Takeshi dan Toshiro yang dibantu oleh Akemi. Alhasil, mereka pun berhasil menjebak Takeshi terkurung di lift. Akemi mengajak Toshiro ke tempat gurunya. Toshiro yang masih bingung karena lupa ingatan menanyakan siapa pemilik pedang itu. Akemi menjawab pedang itu milik kakeknya, tapi dia sudah meninggal. Toshiro pun semakin bingung karena petunjuk yang dia cari sudah menghilang. Akemi menemui gurunya dan menanyakan tentang foto dan pedang itu. Ia juga melihat Takeshi yang ada di foto tersebut. Gurunya kaget melihat pedang tersebut, lalu ia menyuruh Akemi untuk mencari info lebih lanjut kepada Nyonya Sugihara sambil memberi pesan kalau pedang ini sangat berbahaya dan sekarang menjadi miliknya. Hidupnya tergantung kepada pedang ini dan menyuruhnya pergi. Akemi bertemu dengan Nyonya Sugihara dan menanyakan hubungan nenek ini dengan kakeknya. Ternyata Nyonya Sugihara telah menunggu Akemi menanyakan tentang pedang ini. Dia juga menyampaikan kepada Akemi kalau kakeknya sebelum meninggal memberikan tulisan di kertas kecil yang berisi sebuah alamat tempat rahasia untuk diberikan ke Akemi suatu saat nanti. Setelah mendapatkan alamat itu, Akemi langsung pergi untuk menuju ke sana. Toshiro yang masih penasaran dengan pedang itu mengikuti Akemi hingga ke dalam kereta. Setelah itu, mereka berjalan menuju alamat yang diberikan Nyonya Sugihara. Toshiro menjelaskan kalau dia benar-benar tak ingat apapun, tapi nalurinya selalu ingin mengikuti pedang warisan kakek Akemi. Mereka sampai di komplek perumahan tua yang sepi. Mereka memasuki rumah, ada dua orang pria tua di sana.
Akemi dan Toshiro sempat diusir dari tempat itu, namun ketika Akemi menunjukkan pedangnya membuat kedua kakek itu langsung memberi hormat. Lalu ada seorang nenek tua yang juga datang dan mengajak Akemi untuk mengikutinya, tetapi Toshiro tidak boleh ikut karena ia orang asing. Toshiro hanya diajak minum anggur oleh kedua kakek itu hingga mabok. Toshiro diseret ke sebuah ruangan dan kemudian ditinggalkan sendirian. Di tengah malam, Akemi diajak nenek itu pergi ke tempat pemakaman. Ternyata itu adalah komplek pemakaman semua anggota klan Takikawa yang melarikan diri ke Brazil. Pada batu nisan kakeknya terdapat sebuah laci dan di sanalah kakeknya menyimpan rahasia besar itu. Akemi menemukan logo klan mereka, terdapat juga foto dan halaman surat kabar tentang apa yang terjadi pada klan Takikawa. Dia adalah putri bungsu klan Takikawa yang menghilang ketika kecil saat ayah ibunya dihabisi. Foto-foto dirinya dan keluarga besarnya ada di sana. Tiba-tiba Takeshi muncul di sana. Akemi pun kaget dan langsung menodongkan pedangnya. Anehnya Takeshi tidak menyerangnya, dia hanya menyaksikan pedang murah masa di tangan Akemi. Takeshi mengaku dia bukanlah musuh, dia adalah pelindung keluarga Takikawa yang tersisa. Tiba-tiba Denziro dan bawahan mulai datang ke sana. Takeshi pun mengajak Akemi untuk bersembunyi, lalu mereka berdua menghabisi orang-orang itu satu persatu. Di tempat lain, Toshiro telah sadar dari mabuknya, kemudian ia bangun berkeliling rumah dan menemukan orang-orang tua itu telah meninggal. Sementara itu, Akemi mencoba lari dan masuk mobil, namun mereka terus ditembaki oleh beberapa anggota Yakuza hingga Toshiro membantu mereka. Namun Akemi tidak tega meninggalkannya. Akhirnya Takeshi menceritakan kalau Toshiro itu adalah orang yang membunuh kakeknya. Ketika mereka berhenti, Takeshi menceritakan kepada Akemi kalau yang selama ini dianggap kakeknya itu bukan kakek asli Akemi. Dia merupakan tangan kanan Takeshi yang ditugaskan untuk melindungi Akemi. Ayah Akemi adalah Akira Takikawa, ketua klan Takikawa, klan Yakuza terbesar di Osaka, Jepang. Ia memiliki banyak musuh, salah satunya adalah Soda Kenichi, pendiri klan Kenichi. Selama ini Takeshi hanya berpura-pura setia kepada Kenichi. Satu-satunya pewaris klan Takikawa hanya Akemi. Saat ini Soda Kenichi masih menyimpan dendam dengan klan dari ayahnya. Makanya dia mengutus asasin bayaran untuk menghabisi Akemi. Tapi Akemi beruntung karena asasin itu kehilangan ingatan, tak menghabisinya malah membantunya. Takeshi bersikeras akan membawa Akemi kembali ke Jepang. Jika Akemi pulang ke Jepang, seluruh anggota klan Takikawa yang bersembunyi pasti muncul dan mereka bisa memulai perang dengan klan Kenichi. Akemi harus mengemban tugas untuk membangkitkan klan Takikawa lagi, tetapi Akemi masih ragu. Diam-diam Akemi meninggalkan Takeshi untuk menemui gurunya, tapi penghuni dojo termasuk Sensei Chiba tewas bersimbah darah. Akemi pun harus kehilangan orang yang selama ini menjaganya yang dianggap keluarganya sendiri. Kebetulan Toshiro sampai di sana. Akemi menyangka pria inilah pelakunya. Toshiro yang tak mengerti apa-apa mencoba menenangkan Akemi, tapi gadis itu tak peduli dengan penjelasan Toshiro. Ia terus menghajarnya hingga pingsan. Lalu Takeshi pun datang dan ingin menembak Toshiro, namun Akemi melarangnya. Akemi pun membulatkan tekadnya akan memulai perang dan kembali ke Jepang. Mereka akan naik helikopter dari atas gedung karena bandara sudah diawasi dan dijaga oleh orang-orang Denzero. Gangster ini menunggu Takeshi di depan gedung dan menunjukkan jalan naik ke atas. Ternyata gangster ini sudah dibayar Denzero untuk menjebak dan menghabisi mereka berdua. Tak lama setelah itu, ada segerombolan orang yang datang lagi. Namun saat melihat pedang milik Akemi, orang-orang itu langsung ciut nyalinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke atap menunggu helikopter menjemput, tapi tempat ini sudah dikuasai oleh Denzero dan anak buahnya dengan membawa Toshiro. Denzero mencabut pedangnya berniat menghabisi Takeshi. Orang ini sudah terluka parah dan akhirnya Takeshi meregang nyawa.
Tidak lama kedua, anak buah Denziro mengeluarkan pistolnya untuk menembak Akemi, tetapi Toshiro membantu Akemi dan menembak kedua orang itu. Akemi menantang Denziro untuk berduel dengannya. Di tengah pertarungan, Denziro masih mengejeknya. Akemi yang muak dengan kesombongan Denziro akhirnya melancarkan jurus andalannya dan dengan mudah berhasil menebas Denziro. Setelah itu, Akemi menghampiri Toshiro yang tergeletak di tanah tak berdaya. Toshiro meminta maaf dan memberitahunya kalau dia benar-benar tidak bisa mengingat apa yang telah dia lakukan. Akemi pun memaafkannya, tetapi dengan satu syarat. Toshiro harus bekerja kepadanya karena dia akan kembali ke Jepang membalaskan dendam keluarganya. Di akhir film terlihat Kenichi sedang berjalan ke arah patung ninjanya dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Yakuza Princess yang dirilis tahun 2021. Semoga terhibur.